Perkenalkan, nama saya Habib Al-Aziz dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan nomor pokok mahasiswa 184030102. Saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yakni bab 1 dengan judul pengantar penelitian. Oke, di sini penelitian itu ada 8 pembahasan, yakni yang pertama apakah penelitian, yang kedua penelitian bisnis, yang ketiga jenis penelitian bisnis, terapan dan dasar, yang keempat manajer penelitian, yang kelima manajer dan konsultan penelitian, yang keenam konsultan atau peneliti internal versus eksternal, yang ketujuh pengetahuan tentang efektivitas penelitian dan manajerial, yang kedelapan etika dan penelitian bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apakah penelitian. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada audiens dan terima kasih juga pada Ibu Yusmiarti yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni apakah arti penelitian. Baiklah, penelitian ini dapat diartikan sebagai pengamatan atau mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan yang dapat ditemukan. Diartikan hasil penemuan ini memang sebetulnya sudah ada. Sebagai contoh, misalnya menemukan permasalahan yang cocok untuk diselesaikan. Misalnya, hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan, ditemukan, bahkan mengembangkan untuk menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode, yakni metode ilmiah. Dari metode-metode tersebut, penelitian dapat juga memprosesnya secara pengumpulan dan data untuk secara tujuan tertentu. Baiklah, yang kedua yakni apakah arti penelitian bisnis. Baiklah, penelitian bisnis itu merupakan ruang lingkup penelitian, meliputi penelitian umum maupun pemasaran keuangan, manajemen keuangannya, dan perilaku organisasinya. Sistem informasi manajemen, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia. Lingkup penelitian akuntansi meliputi akuntansi keuangan, yakni pasar modal, akuntansi manajemen, auditing, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Di sini ada tujuan penelitian, yakni penelitian bisnis. Yang pertama, kita harus mempunyai penelitian dasar. Penelitian dasar ini penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori-teori tersebut. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan itu harus mempunyai menekankan pada pemecahan yang terjadinya pemecahan kesalahan. Oke, di selanjutnya yakni ada jenis penelitian bisnis atau terapan dan dasar. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu ini tentang penelitian dasar. Penelitian dasar dapat disebut juga penelitian murni atau penelitian pokok untuk diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Peneliti harus menemukan penelitian dasar untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa memikir pemanfaatan secara langsung atau hasil penelitian tersebut. Nah, yang kedua, ini ada penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Penelitian terapan hasilnya tidaklah untuk dipertahankan di depan pakar atau disimpan dalam perpustakaan. Ini melainkan harus diuji di dalam kenyataan dan faktanya. Yakni harusnya ada implementasinya, harus dapat menyelesaikan masalah yang harus dihadapi. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajer dan penelitian. Nah, manajer dan penelitian yakni berupaya menyewa untuk konsultan meneliti beberapa masalah yang mungkin yang lebih sulit untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, maka banyak perusahaan konsultan yang terdaftar di dalam rekomendasi bila indikasi luas mengenai bidang atau isu yang perlu diteliti telah dinyatakan. Nah, di sini motif utama seorang manajer dan menyewa konsultan tersebut harus bisa memecahkan permasalahan, bukan meluaskan minat pribadi atau mendahulukan proyek tersebut. Nah, proyek tersebut itu harus mempunyai ide unggulan seseorang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ini manajer dan konsultan peneliti. Baiklah, di sini saya akan
bagaimana banyak perusahaan konsultan manajer itu yang harus dilakukan, yakni bila indikasi luas mengenai bidang atau isu apa yang perlu diteliti telah dinyatakan. Nah, perusahaan konsultan akan memberikan daftar individu mengenai keahlian dalam bidang bersangkutan. Dari manajer yang telah mengetahui penelitian mempunyai kelebihan dibanding manajer yang tidak mempunyai pemikiran secara efektif. Nah, maka dari itu memecahkan masalah dalam konteks pekerjaan, manajer harus mengetahui bagaimana cara membedakan penelitian yang baik dan yang buruk untuk menghargai dan terus-menerus menyadari berbagai pengaruh dan efek dari faktor-faktor terkait dalam sesuai situasi. Nah, maka memperhitungkan risiko untuk dalam mengambilkan keputusan. Untuk harus diketahui sepenuhnya probabilitas yang terkait dengan kemungkinan pengeluaran. Nah, di sini kita akan melanjutkan, yakni manajer dan konsultan peneliti. Nah, bagaimana menemukan dan memilih peneliti banyak perusahaan konsultan organisasi, yakni terdaftar dalam direktori untuk mengenai bila bidang tersebut harus memecahkan isu apa yang perlu diteliti yang telah dinyatakan. Nah, akan tetapi perusahaan konsultan akan memberi daftar individu yang mempunyai keahlian dalam bidang bersangkutan. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk konsultan peneliti eksternal dan internal dan eksternal. Nah, ada keuntungan menggunakan tim. Nah, di sini akan melanjutkan yakni konsultan peneliti internal versus eksternal. Nah, di sini saya akan melanjutkan yakni ada beberapa peran tersebut sebagai konsultan internal untuk submit dalam organisasi menghadapi masalah tertentu untuk memerlukan bantuan unit semacam inilah dapat menguntungkan di bawah sejumlah situasi, tetapi tidak dalam situasi lainnya. Nah, di sini kita akan memecahkan yakni ada pertama konsultan internal. Nah, konsultan internal ini harus memiliki dua peran, yakni yang pertama yang internal. Nah, internal itu tim harus diterima oleh karyawan untuk di mana penelitian harus dilakukan. Nah, yang kedua dari internal kita harus berfungsi untuk memahami struktur dan suasana serta fungsi dari sistem kerja tersebut. Nah, dan selanjutnya ini ada beberapa hal penting juga karena setiap implementasi rekomendasi dari singkiran dengan bantuan mereka dapat mengevaluasi efektivitas perubahan. Nah, yang keempat, tim juga harus lebih sedikit mempunyai lebih sedikit untuk biaya operasionalnya. Nah, di sini ada juga konsultan peneliti. Konsultan peneliti itu ada eksternalnya. Eksternal ini untuk menerapkan kekayaan pengalaman yang diperoleh dari bekerja dengan berbagai tipe organisasi yang mempunyai jenis masalah yang sama ataupun mirip. Nah, keluasan pengalaman akan membuat mereka mampu untuk berpikir baik secara divergen atau konvergen. Nah, di sini saya akan lanjutkan yakni pengetahuan tentang efektivitas tentang peneliti dan manajerial. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan yakni tentang pengetahuan efektivitas penelitian dan manajerial. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana suatu manajer harus bertanggung jawab untuk meningkatkan keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang untuk dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, setelah harus mempunyai capaian, dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektivitas. Nah, di sini saya akan lanjutkan juga yakni tentang etika bisnis, yakni yang pertama judulnya tentang etika dan penelitian bisnis. Nah, kenapa harus memerlukan etika? Dikarenakan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk norma serta perilaku karyawan dan pimpinannya. Tentunya setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan dalam sebuah perusahaan. Terima kasih, mungkin itu saja dari bab 1 yang saya bahas.
kita lanjut ke bab 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 2, yakni dengan judul pendekatan ilmiah dan alternatif untuk investigasi. Oke, baiklah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, ciri-ciri penelitian. Yang kedua, metode hipotesis dan deduktif. Yang ketiga, proses 7 langkah metode hipotesis dan deduktif. Yang keempat, penalaran deduktif dan induktif. Yang kelima, beberapa keterbatasan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bidang manajemen. Yang keenam, pendekatan alternatif untuk penelitian. Baiklah, yang kita bahas yang pertama yakni ciri-ciri penelitian ilmiah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada audiens dan Ibu Yusmiarti yang telah mengizinkan saya. Oke, baiklah audiens yang berbahagia. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang pertama tentang bab 2, yakni dengan judul pendekatan ilmiah dan alternatif untuk investigasi. Nah, di sini ada beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama yakni tentang materi ciri-ciri penelitian ilmiah. Nah, ciri-ciri penelitian ilmiah itu terdapat beberapa 4 penjelasan, yakni yang pertama ada sistem tematik, yakni sistem tematik terdiri dari urutan sesuai dengan pola atau kaidah benarnya. Nah, sistematik ini merupakan pelaksanaan dimulai dengan menemukan masalah penelitian, merumuskannya, dilanjutkan dengan langkah-langkah lain yang lebih kompleks, dan diakhiri penyusunan laporan penelitian. Nah, yang kedua itu ada logik. Logik itu merupakan dapat diterima masuk akal atau berdasarkan fakta empiriknya. Pencarian kebenarannya harus berlangsung menurut prosedur atau hukum yang menjadi kaidah bekerjanya. Akal yaitu logik. Dan yang ketiga ada empirik. Empirik itu merupakan suatu penelitian ilmiah yang menekankan unsur a posteriori atau unsur yang berasal dari kesan indriawi. Suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan dan diangkat sebagai bahan penelitian. Nah, yang keempat ada replikatif. Replikatif itu merupakan kriteria dan kondisi yang sama. Oleh karena itu, penyusunan definisi operasional variabel merupakan langkah yang penting agar peneliti lain ingin mengulangi penelitian tersebut dapat mengetahui dengan pasti metode, kriteria maupun kondisi yang dimaksud saat pertama. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang kedua, yakni tentang metode hipotesis dan deduktif. Nah, di sini penelitian definisi deduktif yakni dikenal sebagai juga metode top down yang berasal dari bawah, yakni dalam riset dengan terlebih memikirkan tentang topik penelitian yang diamati, kemudian mempersempitkannya menjadi hipotesis penelitian yang dapat diuji. Dasar ini proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis. Nah, di sini ada penjelasan ini apa penelitian deduktif, metode penelitian deduktif yang kita harus dapat menerapkan pendekatan atau penalaran deduktif secara berpola pikir. Nah, di sini ada juga termasuk di metode hipotesis dan deduktif ini ada ciri-cirinya. Yang pertama itu mengembangkan hipotesis berdasarkan teori, dan yang kedua dapat dijelaskan menggunakan hipotesis yang dapat diturunkan dari proposisi, yakni dengan cara teori. Nah, yang ketiga ada hubungan sebab, akibat, atau tautan nampaknya bersairat oleh teori atau contoh kasus yang beredar. Nah, yang keempat, ini menawarkan beberapa kelebihan, antara lain kemungkinan untuk menjelaskan hubungan kausal atau konsep yang variabel. Nah, yang ketiga kita lanjut, ini proses 7 langkah metode hipotesis dan deduktif. Nah, yakni yang pertama kita harus mengamati suatu proses atau objek yang dimaksud, merasakan atau kemudian memahami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan gagasan yang sudah kita ketahui. Nah, setelah kita mempunyai gagasan, yakni kita mengumpulkan data awal. Nah, kenapa kita harus mengumpulkan data awal? Dikarenakan kita harus dapatkan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita harus merumuskan teori untuk mencoba teori yang dirumuskan yang telah kita mengumpulkan data awal tadi. Nah, kita harus mempunyai alat kaji, yaitu suatu fenomena yang akan ditelitikan oleh kita sendiri. Nah, setelah penyusunan teori, kita menyusun hipotesisnya. Nah, hipotesis itu yakni terhadap masalah yang masih bersifat praduga, itu berprasangka, karena masih harus dibuktikan kebenarannya atau disebut dengan faktanya. Nah, setelah kita penyusunan hipotesis, maka kita mengumpulkan data lanjutannya, yakni untuk menunjang dan hipotesis yang sudah disusun.
Nah, sebagai bahan, perlengkapan untuk menerus ke proses analisis data pada tahap ini adalah bagian melengkapi dari pengumpulan data, yakni data awal tadi, yakni tentang pengamatan tadi. Nah, setelah pengumpulan penyusunan hipotesis dan setelah mengumpulkan data lanjutan, nah kita baru analisis. Nah, analisis itu yaitu suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari atau membandingkan data yang ada, membuat interpretation yang diperlukan. Nah, setelah kita analisis data, maka kita akan dedukasikan. Nah, dedukasikan itu apa? Dedukasikan itu adalah kita memberikan kesimpulan akhir untuk yang sudah kita analisiskan. Nah, maka dari itu kita lanjut, yakni tentang penalaran induktif dan deduktif. Nah, sebelum itu kita pahami dulu apa itu deduktif. Nah, deduktif ataupun induktif. Nah, deduktif itu ialah satu cara kita berpikir berdasarkan suatu pernyataan, dasar untuk memeriksa kesimpulan. Nah, macam-macam metodologis di dalam penalaran deduktif. Nah, yang kedua yaitu penalaran induktif. Nah, penalaran induktif itu apa sih sebenarnya? Nah, induktif itu suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus, yakni faktanya. Artinya dari fakta-fakta yang kita peroleh kemudian ditarik oleh sebuah kesimpulan. Nah, maka dari itu kita selanjutnya ada beberapa keterbatasan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bidang manajemen. Nah, apa penelitian manajemen itu? Nah, yuk kita prediksi dulu apa sih keterbatasan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang manajemen. Nah, dalam bidang manajemen itu terdapat beberapa bidang. Nah, beberapa bidang itu yaitu kita melakukan investigasi terlebih dahulu dengan cara ilmiah, dalam arti bahwa tidak dalam ilmu pasti di mana hasil diperoleh tidak akan pasti bebas dari kesalahan. Nah, setelah itu kita udah beberapa keterbatasan, kita pendekatan alternatif untuk penelitian. Nah, di sini sudah dijelaskan di buku. Nah, apa aja pendekatan alternatif terhadap untuk penelitian? Nah, di sini ada beberapa yakni untuk pemecahan masalah dan mengikuti metode langkah demi langkah yang logis, terorganisasi dan teliti mengidentifikasi masalah. Nah, contoh yakni tujuan yang jelas, teliti maupun dapat diuji dengan bijaksana. Nah, di sini pendekatan alternatif untuk penelitian untuk pandangan menganut positif di dunia ilmu pengetahuan, dan penelitian ilmiah dipandang sebagai cara mendapatkan kebenarannya atau disebut dengan faktanya. Nah, mereka menggunakan penalaran deduktif untuk menyatakan teori dapat mereka uji dengan metode desain penelitian tetap yang ditentukan sebelumnya dan diukur yang objeknya. Nah, maka beberapa dari mereka dapat percaya bahwa tujuan penelitian adalah hanya untuk menjelaskan fenomena yang dapat diamati secara langsung dan dapat diukur secara objek oleh seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.